Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat keluarga. Perkenalkan, saya Apoteker Anessa Karimah. Gimana nih sahabat Arga? Kabarnya mudah-mudahan di cuaca yang mendung saat ini, sahabat Arga semua diberi kesehatan. Halo Kak. Untuk semua sahabat Arga yang ada di rumah. Oke, hari ini saya akan menyampaikan live mengenai insulin dan golongannya berdasarkan kecepatan kerjanya. Untuk sahabat yang udah bergabung, kita sapa dulu ya kepada sahabat Mojmor, sahabat Zelfi, sahabat Rosalina, halo. Sahabat Fitra Kurniasi, selamat bergabung. Sahabat Hestin Istiqomah dan sahabat Selvika Sari, selamat bergabung ya. Sahabat Yosi Utari, sahabat Rati, halo, selamat bergabung di live Instagram Apotek Keluarga bersama saya Apoteker Ranisa. Oh iya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Apoteker Ranisa Karimah yang berdinas di Apotek Keluarga 1, tepatnya di Jalan HR Subrantas nomor 297A. Coba kita tunggu audiensnya yang mau bergabung. Hari ini tema kita membahas mengenai insulin ya sahabat Arga. Sahabat Arga sudah tahu belum? Insulin itu apa sih maksudnya? Suatu jenis apa sih? Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar yang di bawah ini ya. Kepada kakak-kakak yang udah bergabung, sahabat Arga yang sudah bergabung, selamat datang di live-nya Apotek Keluarga. Ini diinfokan setiap minggunya kita akan mengadakan live bersama apoteker yang Apotek Keluarga dengan berbagai tema yang bermacam-macam seputar dunia obat-obatan dan medis tentunya. Oke, untuk nggak memperpanjang, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu insulin. Insulin itu adalah suatu hormon yang diproduksi oleh suatu kelenjar beta pankreas yang fungsinya untuk membantu penyerapan glukosa agar dapat mudah terserap di dalam tubuh. Nah, insulin itu sendiri biasanya merupakan suatu treatment yang diberikan kepada pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1 ataupun diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini kan teman-teman baru tahu nih insulin. Nah, insulin itu sebenarnya banyak macam-macamnya. Jadi untuk sahabat Arga yang punya saudara yang menderita diabetes tipe 1 atau tipe 2, biasanya itu nanti akan dicek gula darah sewaktunya. Setelah dicek, itu nanti akan dapat rekomendasi dari dokter jenis treatment insulin apa yang cocok untuk si pasien ini. Nah, berdasarkan kecepatan kerjanya, insulin itu dibagi atas 5 golongan. Yang pertama, itu insulin yang bekerja secara cepat. Jadi dia itu akan menimbulkan efek ke dalam tubuh setelah 15 menit kira-kira setelah penyuntikan. Nah, dia insulin yang kerjanya secara cepat ini dia akan bertahan di dalam tubuh kisaran 2 sampai 4 jam. Nah, untuk yang kerjanya cepat ini, insulinnya yang ada beredaran di pasaran itu contohnya ada seperti Apidra ataupun Novorapid. Nah, yang kedua, insulin yang bekerja secara pendek waktunya. Jadi dia menimbulkan efek setelah disuntik itu kisaran 30 menit setelah disuntikkan. Namun dia dapat bertahan lama di dalam tubuh itu kisaran 4 sampai 6 jam. Contohnya itu seperti insulin homolog, yaitu Humulin R atau Novolin R. Nah, yang ketiga, insulin yang akan saya jelaskan yaitu insulin yang kerjanya secara menengah.
Insulin ini dapat memberikan efek kisaran 2-4 jam setelah penyuntikan dan dapat mampu bertahan di dalam tubuh itu kisaran 12-18 jam. Nah, ini nih contoh insulin yang beredar di pasaran itu insulin NPH namanya. Untuk yang keempat, insulin yang akan saya jelaskan yaitu insulin yang cara kerjanya panjang atau long acting. Nah, insulin jenis ini dia dapat memberikan efek kisaran 24 jam setelah disuntikan. Jadi dia dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan insulin. Nah, contoh insulin yang beredar di pasaran saat ini yang efek kerjanya jangka panjang seperti itu adalah Levemir dan Lantus. Nah, untuk yang jenis yang kelima, insulin yang kerjanya sangat panjang. Insulin yang kerjanya sangat panjang ini contohnya yaitu insulin Gargin U300. Dia cara kerjanya itu kurang lebih sekitar 36 jam. Nah, dari sini kira-kira ada yang sahabat Arga ingin tanyakan mengenai insulin? Boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah, nanti kita tampung dulu. Oke, kepada Kak Putri Ramadhani 66. Halo kakak, selamat bergabung ya di live ya Apotek Keluarga. Ada. Kalau belum ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ya sahabat. Ini di sesi kali ini saya akan membawa contoh insulin yang namanya Novomic. Dia cara kerjanya campuran antara yang long acting sama short acting. Pada dasarnya cara pemakaian obat insulin ini harus disimpan di pintu kulkas dalam keadaan dingin, suhunya sekitar 2-8 derajat. Sebelum penggunaan, sahabat Arga wajib cuci tangan terlebih dahulu dan melakukan seperti ini, gerakan seperti ini, memutar-mutar insulinnya agar suhunya itu lebih stabil dan sesuai dengan suhu di telapak tangan kita. Nah, setelah diputar-putar seperti ini, sahabat Harga bisa membuka tutupnya dan memasukkan jarumnya. Ini jarumnya jenisnya yang BD Microfine. Jadi jarumnya ini dimasukkan ke dalam insulinnya dan disuntikkan ke tempat lokasi yang berlemak di sekitaran tubuh. Untuk titik lokasi penyuntikan insulin sendiri itu ada 3 tempat. Ada di bagian lengan, ada di bagian pusat, ataupun ada di bagian paha. Nah, di 3 area tadi itu adalah area yang sangat disarankan untuk menyuntikkan insulin. Nah, setelah disuntikkan sampai angkanya berbalik ke 0, baru ditutup kembali insulinnya dan simpan kembali di pintu kulkas ya sahabat, supaya suhunya stabil di suhu penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanannya ini sesuai dosis ya sahabat. Dan untuk jarumnya ini sendiri layak digunakan itu sekitar 3-4 kali penyuntikan atau sampai senyamannya pasien menggunakan jarumnya. Misalnya jarumnya sudah tidak nyaman dipakai lagi, sekitar 4 kali pemakaian itu sahabat Arga bisa mengganti ke jarumnya yang baru. Oke. Halo kepada Kakak Putri Aulia, Kak Tasari 23, selamat bergabung di live Apotek Keluarga. Kemudian kepada sahabat Tanjuang 07, halo, selamat sore. Selamat keluarga udah bergabung. Kepada sahabat Valen,
F14. Selamat bergabung ya di live-nya Apotek Keluarga. Untuk pertanyaannya boleh kita jawab satu persatu terlebih dahulu. Dari sahabat Muchmore, suhu yang stabil itu kisaran berapa ya? Suhu yang stabil untuk penyimpanan insulin ini disimpan di suhu 2-8 derajat. Itu tuh biasanya di pintu kulkas, dan itu bisa dipastikan kalau kita bisa menyimpan di suhu yang stabil, insya Allah zat berkhasiatnya tidak akan rusak. Oke, kita sapa lagi ya teman-teman yang udah bergabung. Kepada sahabat Derry Devli, halo, selamat sore. Kepada sahabat Hanum, selamat sore. Kepada sahabat Rani Putri, selamat sore. Selamat bergabung di live-nya Apotek Keluarga. Kali ini kita membahas mengenai insulin dan penggolongannya berdasarkan kecepatan kerjanya. Jadi dari sekian banyak jenis insulin ini, biasanya tenaga medis atau dokter itu menyarankan insulin kepada pasien itu atas dasar pertimbangan diagnosa medisnya. Nah, apakah dia butuh untuk keadaan yang memang diperlukan secara cepat, ataupun emang untuk penggunaan sehari-hari untuk mengontrol kadar gula darah sewaktunya. Nah, dari segi pertimbangan itulah nanti pihak apoteker atau farmasinya nanti akan membimbing pasiennya untuk melakukan penyuntikan di lokasi yang tepat dan penyimpanan sedia insulin di suhu yang tepat juga. Halo Kakak Novi Santia, selamat bergabung di live Apotek Keluarga. Oh iya sahabat Arga, di sini sekalian menginformasikan mengenai lokasi Apotek Keluarga. Lokasi Apotek Keluarga itu sekarang ada 17 cabang. Untuk yang di area Panam ada Apotek Keluarga Pusat atau Apotek Keluarga 1, itu berlokasi di Jalan HR Subrantas nomor 297. Kemudian Apotek Keluarga 2 yang ada di samping Bank Mandiri, ada Apotek Keluarga 3 atau Apotek Keluarga Stifar ya namanya sekarang. Itu berlokasi di Jalan Garuda Sakti kilometer 6. Nah, kemudian ada Apotek Keluarga 4, itu lokasinya ada di Jalan Sembilang. Kemudian Apotek Keluarga 5 itu lokasinya ada di Pasir Putih. Apotek Keluarga 6 berlokasi di area Pasar Buah ya sahabat, di Jalan Sudirman. Yang ketujuh ada Apotek Keluarga 7, itu berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Ada Apotek Keluarga 8 di Bandung. Apotek Keluarga 9 itu berlokasi di seberang Rumah Sakit Jiwa Tampan. Ada Apotek Keluarga 10 yang berlokasi di Padang. Ada Apotek Keluarga 11 yang di Harapan Raya, depan Metro Swalayan. Kemudian ada Apotek Keluarga 12 itu di Jalan Durian nomor 10. Ada Apotek Keluarga 13 itu berlokasi di Harapan Raya juga, di depan Masjid Ar-Rahim. Ada Apotek Keluarga 14 di Jalan Kayu Manis. Kemudian ada Apotek Keluarga 15 itu untuk teman-teman yang berdomisili di daerah Lobak bisa ke Apotek Keluarga 15. Ada Apotek Keluarga 16 itu di Padang. Dan Apotek Keluarga 17 yang terakhir grand opening Desember kemarin itu di daerah Panam, Jalan HR Subrantas juga, lokasinya di Tabek Gadang.
Oke, untuk teman-teman, untuk sahabat Arga yang ingin bertanya dipersilahkan. Oh iya sahabat Arga, selain menggunakan terapi obat, untuk para penderita diabetes ini sebenarnya juga bisa mengontrol gula darah sewaktunya, itu dengan pola makannya juga. Jadi nggak hanya dari treatment obat aja, bisa juga menggunakan pola diet yang sehat. Jadi pola makannya juga harus diseimbangkan. Untuk promo item di apotek keluarga, sahabat Arga udah ada yang tahu belum ya? Kalau mau ini, kita ada promo Januarga. Itu promo-promo untuk barang-barang yang sudah ada promo harga khususnya, seperti masker Irup dari harga 25.000 jadi 17.000. Kemudian untuk suplemen vitalitas pria itu ada madu lelaki honey, itu harganya sekarang jadi 150.000 per botolnya. Kemudian untuk imunitas ada harga khusus dari produk Imbus Force, itu harganya menjadi 67.500 per stripnya. Nah, untuk produk dari Nutrimax itu ada promo diskon khusus nih sahabat. Kalau beli satu kan biasanya sahabat diskonnya 10% ya. Sekarang kita ada promo diskon 25% untuk beli 2 botol atau bundling. Kemudian Estersi juga ada promo ini sahabat, jadi harganya 45.900 per boxnya. Oke, kita sapa dulu sahabat Arga yang udah masuk. Ada sahabat Kusuma Nurin, halo, selamat sore. Kemudian ada sahabat Zura Enesia, selamat sore, udah bergabung ya di live-nya apotek keluarga. Kemudian ada sahabat Tria Gustika, selamat sore, setelah bergabung. Kepada sahabat Windasari, selamat bergabung ya di live-nya apotek keluarga. Ada sahabat Wanti 1712, silakan bergabung. Nah, nggak ketinggalan juga dari produk Blackmores ya sahabat. Untuk program promo Blackmores ini, untuk produk-produk immunity-nya seperti Blackmores vitamin C, itu ada harga khusus, jadi harganya 116.000 per botolnya. Nah, berbicara tentang diabetes mellitus, nggak hanya dari terapi pengobatannya saja yang menggunakan insulin, sahabat juga bisa memperbaiki pola makannya dengan konsumsi susu seperti susu diabetasol. Nah, susu diabetasol lagi ada promo nih sahabat. Itu untuk pembelian yang 600 gram baik rasa vanila pun ataupun rasa coklat, itu ada di potongan diskon khusus, potongannya sebesar Rp5.000. Jadi lumayan banget ya sahabat ya, kalau mau beli susu diabetasol untuk saudaranya atau untuk orang tuanya menderita diabetes mellitus, bisa datang ke apotek keluarga di mana saja. Oh, udah ada yang bergabung, selamat bergabung sahabat Dian Putri, halo, selamat bergabung sahabat Elisa Tania. Kita sapa dulu ya sahabat-sahabat yang udah bergabung. Selamat bergabung sahabat Farah Hanifah, halo, selamat sore. Selamat bergabung sahabat Putri SNDF1 _ selamat bergabung kepada Tiara Medi.
Selamat bergabung kepada sahabat Elviza Sohari. Semoga yang berdinas ataupun yang kerja dalam perjalanan pulang diberikan keselamatan, kelancaran pulang ya sahabat. Meskipun cuaca di luar sangat mendung, tapi nggak menghalangi semangat aktivitas sahabat di luar sana ya. Wah, udah banyak nih yang bergabung sahabat, kita sapa dulu ya. Kepada sahabat Catur, Bedianto, halo. Ada lagi nih, sahabat Hanifah, S. Aisyah. Selamat bergabung di live-nya Apotek Keluarga. Kepada sahabat Ervina 8836, sahabat Sumber Sehat Jogoroto, selamat datang ya. Sahabat RT 04 username-nya unik ya. Pada sahabat Cynthia Putri S, selamat bergabung. Mudah-mudahan kepada semua sahabat Arga yang udah bergabung diberikan kesehatan ya, dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Oke, sahabat Dini Aulia 99, selamat bergabung. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari sahabat Tasari 23. Bagaimana penggunaan insulin yang bila digabung dengan suplemen untuk gula? Apakah boleh atau tidak? Terima kasih Kak. Jadi seperti ini sahabat, treatment penggunaan insulin ini biasanya diberikan untuk pasien yang udah mempunyai penyakit yang kompleks, misalnya ada penyakit diabetes mellitus yang disertai juga penyakit yang lain seperti hipertensi ataupun kolesterol. Nah, jadi penggunaan insulin ini bila digunakan untuk pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus yang masih bisa terkontrol kadar gula darahnya, itu diperbolehkan untuk digabung dengan suplemen yang bisa mengkontrol kadar gulanya. Karena jenis suplemen ini dia sifatnya bukan mengobati, tapi hanya untuk membantu agar kadar gulanya terkontrol. Dan biasanya penggunaan suplemen untuk mengontrol gula darah ini dijarakkan penggunaannya dengan penggunaan insulin. Misalnya penggunaan insulinnya itu 1 kali sehari jam 10 malam sebelum tidur. Nah, penggunaan suplemen untuk gula itu biasanya diberikan pagi hari setelah makan. Jadi agar dia tidak terjadi interaksi dan dia juga bisa mengontrol kadar gula darahnya, itu masih diperbolehkan. Namun untuk pasien diabetes mellitus yang mempunyai komplikasi terhadap penyakit ginjal, itu tidak disarankan dulu untuk menggunakan suplemen herbal, karena suplemen herbal yang dapat mengontrol kadar gula ini dia sifatnya dapat memperberat kerja ginjal yang ada pada pasien diabetes mellitus, sehingga bukan makin memperbaiki, malah makin memperberat kerja ginjalnya pada pasien penderita diabetes mellitus. Oke, kita sapa dulu untuk sahabat-sahabat yang udah bergabung. Kepada sahabat Nabila, halo, selamat sore. Selamat sore kepada sahabat official Pekanbaru. Selamat sore sahabat Irfan Syukrillah yang udah bergabung. Halo. Selamat sore kepada sahabat Bunda Ico yang udah bergabung.
Selamat sore kepada sahabat Wahyuni 9697. Halo. Selamat bergabung kepada sahabat Ristia Astuti. Halo, selamat sore. Selamat sore kepada sahabat Rahmadinda 17_. Selamat sore kepada Kakak Dewi Seprianti yang udah bergabung. Kita sapa dulu ya. Jadi untuk bulan Januari ini Apotek Keluarga itu mempunyai beberapa item yang promo Januarga, seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk promo masker itu dapat harga 17.000 dari harga 25.000. Kemudian ada produk Lalaki Honey untuk meningkatkan stamina pria, dan kemudian ada juga produk Imbus Force itu dari harga 80.000 jadi 67.500. Kemudian ada produk bundling untuk produk Nutrimax dan produk Blackmores untuk produk-produk yang immunity-nya. Nah, untuk pasien untuk sahabat Arga yang udah biasa konsumsi Holistika Ester C, kita juga ada promonya nih sahabat. Biasanya itu harganya 40, harga Ester C-nya 63.000. Itu sekarang harganya menjadi 45.900 per botolnya. Nah, lumayan banget ya sahabat ya harganya untuk beberapa item yang tadi. Halo kepada Ibu Desi, selamat bergabung di live-nya Apotek Keluarga. Untuk sahabat Arga yang ada di rumah yang ingin bertanya mengenai insulin dan golongannya ataupun terkait diabetes mellitus, boleh lampirkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita tampung pertanyaan dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat ya. Kita sapa dulu sahabat Ican_Prata. Selamat bergabung di live-nya Apotek Keluarga. Halo kepada kakak Kolmi_Syasya, selamat bergabung di live-nya Apotek Keluarga. Iya Ibu, terima kasih semangatnya Ibu Desi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat yang tetap membara untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya Bu. Terima kasih sahabat Mochmore antusiasmenya. Oke, kita sambut dulu sahabat kita Nisa Jan_11. Kemudian sahabat Noralis 6088. Halo, salam satu keluarga. Jadi sahabat, meskipun cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, sahabat nggak perlu risau untuk mempertahankan imunitasnya. Cukup dengan konsumsi suplemen yang ada di Apotek Keluarga, sahabat bisa dapat terus beraktivitas secara optimal.
Halo, kita sapa dulu kepada sahabat Rizky Anugrah 14. Selamat bergabung. Terima kasih, semangat ya sahabat Nisa J11. Halo sahabat Fitrieti, selamat bergabung di live-nya Apotek Keluarga. Oh iya sahabat, di Apotek Keluarga ada beberapa promo yang bisa sahabat percayakan untuk digunakan, seperti promo delivery, ada promo member, dan promo yang lainnya untuk item-item tertentu. Nah, untuk promo delivery, sahabat Arga bisa dapatkan kemudahan pelayanan delivery dari Apotek Keluarga itu bila berbelanja di atas 100.000. Contohnya ini, misalnya sahabat ingin stok suplemennya, sahabat Arga bisa mengontak ke nomor delivery kita, ke nomor call center kita di 0812 4900 3900. Jadi untuk masa pandemi sekarang ini nggak menutup kemungkinan sahabat tetap bisa berbelanja dari rumah dan mendapatkan kemudahan pelayanan dari rumah hanya dengan via WhatsApp saja gitu. Kemudian kita juga ada free member untuk sahabat yang berbelanja di atas 100.000. Jadi untuk member itu keuntungannya banyak ya sahabat, bisa mendapatkan potongan diskon 12% untuk beberapa item tertentu, ataupun bisa mendapatkan potongan diskon 10% untuk beberapa suplemen. Untuk sahabat yang selalu menggunakan produk kecantikan seperti Wardah pun itu juga mendapatkan potongan diskon 8% untuk all item Wardah. Oke, kita Oke, kita sapa dulu sahabat Wahyuni 9697. Sore sahabat. Ini ada pertanyaannya tentang pompa insulin yang ditempel. Itu digunakan untuk penderita diabetes tipe berapa dan apakah lebih bagus daripada yang disuntik? Jadi gini sahabat, pompa insulin ini hanya suatu media elektronik yang digunakan untuk mempermudah insulin dilepaskan secara bertahap ke dalam tubuh. Nah, apakah dia digunakan untuk tipe diabetes yang tipe berapa? Itu sebenarnya lebih digunakan bisa di tipe 1 pun ataupun tipe yang 2. Nah, jadi karena dia tadi sifatnya hanya untuk mendistribusikan atau menyalurkan insulin tadi secara bertahap atau periodik. Nah, ini hanya digunakan untuk pasien yang mempunyai tingkat kepatuhan dalam menggunakan insulin itu yang rendah. Misalnya dia dalam kondisi perawatan di rumah dan menggunakan insulin itu tidak bisa sendiri, emang harus perlu bantuan. Nah, dengan adanya pompa insulin ini, insulin itu akan dilepas secara perlahan-lahan per periodiknya, per jamnya, agar dapat mengontrol kadar gula darahnya di dalam tubuh gitu. Bukan berarti dia itu suatu pengobatan, tapi dia hanya suatu mediator atau perantara agar insulin tadi dapat dilepas secara perlahan-lahan ke dalam tubuh. Karena dia ada timernya, ada waktunya juga.
Terima kasih pertanyaannya sahabat-sahabat Arga. Kita sapa dulu kepada sahabat Rudi _ Sartika. Halo, selamat datang di live Apotek Keluarga. Kepada sahabat Putri Rahmadani Lubis, selamat datang di live-nya Apotek Keluarga. Kepada _Zaza 13, halo. Kepada kakak Rizet Ramawi, selamat datang. Kepada sahabat Dina NFT 27, selamat bergabung di live-nya Apotek Keluarga. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari sahabat Noralis 6008. Ibunya sahabat Noralis ini ada menderita sakit sendi, tapi ada juga sakit gula. Bisakah ibu saya minum obat sendinya? Kalau boleh tahu jenis obat sendinya yang seperti apa ya sahabat? Karena jenis obat sendi ini ada yang bersifatnya untuk meredakan nyeri di bagian peradangan sendinya, ataupun sifatnya yang sebagai pelumas sendi atau glukosamin. Nah, kalau kita bahas dari obat pereda nyerinya, untuk sakit sendi ini ada beberapa obat pereda nyeri yang aman digunakan untuk penderita diabetes mellitus, seperti yang jenisnya eterokosip. Itu aman digunakan untuk pasien diabetes mellitus. Oke, kita sapa dulu sahabat Winda Arum Nuraini. Halo sahabat, selamat bergabung ya di live Apotek Keluarga. Ada sahabat Silvani Ningrum 00, selamat datang. Ada sahabat distributor Ratu Arab Riau, selamat datang ya. Jadi mau ngulang lagi nih, temanya sore ini mengenai insulin dan golongan insulin berdasarkan kecepatan kerjanya. Kesimpulannya bisa saya simpulkan mengenai insulin dan golongannya. Jadi insulin itu merupakan treatment yang diberikan kepada pasien penderita diabetes mellitus dalam rangka mengontrol kadar gulanya yang belum terkontrol. Nah, dari berdasarkan kecepatan kerjanya, insulin itu bisa dibagi atas 5, yaitu insulin yang bekerja cepat, yang kedua insulin yang bekerja pendek, yang ketiga insulin yang bekerja menengah, kemudian insulin yang keempat yaitu insulin yang kerjanya panjang atau long acting, dan yang terakhir insulin yang kerjanya sangat panjang. Nah, untuk cara penggunaan insulin dan penyimpanan insulin itu sebaiknya sebelum digunakan kita putar-putar terlebih dahulu di telapak tangan. Kemudian setelah beberapa menit diputar-putar, buka tutupnya dan atur dosisnya sesuai yang diresepkan oleh tenaga medis dokter. Kemudian setelah diatur, suntikkan ke arah bagian lokasi yang disarankan untuk penyuntikannya, yaitu di area pusar, lengan ataupun paha. Pada umumnya pasien lebih nyaman untuk disuntikan di area pusar. Kemudian setelah disuntikan dan sampai indikator yang menunjukkan angka 0, sahabat bisa melepaskan suntiknya dan menutup kembali dan menyimpan di kulkas, di pintu kulkas ya sahabat. Nah, jarumnya ini bisa diganti setelah 3-4 kali penggunaan. Setelah itu baru
Jarumnya bisa dibuang di tempat pembuangan sampah medis yang khusus. Oke. Sekian dulu live kita sore ini ya sahabat. Semoga info-informasi yang tadi bermanfaat dan berguna bagi sahabat Arga semua. Sekian, saya tutup dulu live Instagram bersama Apotek Keluarga. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.